barangkali dari teman-teman ada yang kuliah ke sana ya. Nah, kami dari jurusan namanya jurusan tasawuf dan psikoterapi. Mungkin pada baru dengar ya. Tasawuf psikoterapi itu mirip kayak psikolog gitu ya. Ilmu tentang kejiwaan, kesehatan jiwa, mental, tapi plus ada nilai spiritualnya dari agama Islam gitu ya. Nanti itu bilang aja dokter jiwa gitu ya, tapi spiritual Islam, tasawuf. Nah, di sini nama kakak namanya Muhammad Al Rizky Febrian, panggil aja Al Rizky, Al atau Rizky. Di sebelahnya ada Mutiara Enda, lalu ada Nisbi. Sebelahnya yang paling ganteng, perlu tahu artinya ya. Seni menata jiwa mengenali diri. Kenapa kita penting mengenali diri? Kenapa kita harus menjaga jiwa kita? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arafa nafsahu, qad arafa rabbahu." Artinya barang siapa yang telah mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Gitu ya. Kenikmatan atau kebahagiaan yang paling besar itu melebihi kebahagiaan materi itu adalah kebahagiaan mengenal Tuhan. Ketika sudah jadi orang yang mengenal Tuhan, nanti kita nggak akan ada lagi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa kebingungan, kegalauan, kecemasan karena sudah tenang. Kita bisa lihat contohnya para orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, spiritualnya tenang gitu ya. Para wali misalkan, mereka tidak merasakan takut akan masa depan, nggak sedih akan masa lalu. Kita kan biasanya manusia akan sendiri gitu ya, pasti ada rasanya galau, ada rasanya sedih. Bisa next. Nah, ini pembahasannya, tapi kita nggak bahas semuanya karena waktunya agak kan cukup. Ini harusnya jadi materi seminar gitu ya, waktunya lebih dari 2 jam biasanya, tapi kita akan persingkat aja. Pertama kita mau bahas apa sih pentingnya kesehatan mental dan spiritual. Yang kedua mengenali jenis kepribadian. Nanti teman-teman insya Allah bisa tahu, oh aku ini kepribadiannya seperti apa gitu. Kalau teman-teman tahu kepribadian pribadi teman-teman masing-masing, nanti insya Allah tahu cara mengembangkannya seperti apa. Selalu nggak bingung lagi diarahkannya kemana. Lalu ada juga manajemen stres. Siapa sih di sini yang nggak pernah stres? Pasti mengalami stres nantinya. Nah, mungkin teman-teman yang kelas berapa ini? 10 ini belum terlalu banyak sebenarnya mengalami stres nanti di masa depan. Kalau ya teman-teman kakak-kakak yang udah pengalaman pasti ada gejolak-gejolak seperti itu. Lalu keempat, jiwa manusia dan praktek terapi. Kebetulan kalau waktu durasinya sekarang 45 menit, kayaknya enggak dulu ya kalau praktek terapi, kecuali kalau Kamis depan diizinkan untuk praktek lagi, baru kita ada praktek terapi. Next. Pentingnya kesehatan mental dan spiritual selanjutnya. Ini adalah data yang ada di Indonesia ya. 17,97 juta remaja di Indonesia ternyata menderita gangguan mental. Survei melakukan pengumpulan data pada 2021 menggunakan enumerator yang dilatih untuk melakukan wawancara terhadap remaja dan pengasuhnya. Jadi pada tahun 2021 itu remaja-remaja diambil sampelnya dari berbagai sekolah, dari berbagai keluarga, dites, ditanya menggunakan pertanyaan alat ukur. Ternyata banyak sekali dari 200 juta penduduk Indonesia, berapa persennya, sekian persennya itu 17 juta itu ada ternyata remaja ya, bukan yang dewasa, ini malah remaja. Ada gangguan mental, walaupun ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan-ringan ya stres, depresi ya. Kalau yang berat ada kecenderungan bunuh diri, ada, dan itu faktor penyebabnya berbeda-beda. Ada karena pembulian. Di sini masih ada gak di sekolah pembulian seperti itu? Ada. Nah itu gak boleh ya. Tapi kayaknya zaman sekarang mah nggak terlalu berat gitu ya. Jadi zaman kakak-kakak yang terdahulu itu banyak berat. Terus ada juga karena kekerasan, ya kekerasan dari orang tua, dari lingkungan. Kekerasan verbal, kekerasan seksual itu bisa menjadi faktor penyebab gangguan mental. Sementara 1 dari 20 remaja perbandingannya di Indonesia mengalami gangguan mental. Gitu.
remaja dengan gangguan mental mengalami gangguan atau kesulitan dalam melakukan kesehariannya yang disebabkan oleh gejala gangguan mental yang ia miliki. Jadi tolak ukurnya kita itu kena gangguan mental itu gimana sih? Apakah kita galau dikit, itu udah gangguan mental? Itu belum ya. Karena manusia pada umumnya memang merasakan stres ya, merasakan kesedihan, galau. Teman-teman juga ngerasain ya, pernah ada fase hidup gitu ketika lagi stres, misalkan diputusin pacarnya atau diselingkuhin katanya, nilainya turun, prestasinya atau susah ngerjain tugas di sekolah mungkin itu ya, atau faktor ekonomi ya, itu kalau masih ringan-ringan itu masih normal. Tapi yang sudah tidak normalnya itu ukurannya ketika teman-teman kalau udah terganggu gak bisa melakukan keseharian dengan benar gitu ya, udah gak mau sekolah lagi gitu, gak bisa nulis misalkan, gak bisa makan minum dengan lancar, tidur gak bisa. Nah itu udah benar-benar menuju ke parah gitu ya. Selanjutnya, merawat kesehatan mental itu sama pentingnya teman-teman dengan merawat kesehatan fisik. Jadi kita ini manusia, teman-teman itu punya unsur dua ya. Ada yang secara fisik, yang teraba, terindra, terlihat, itu yang fisiknya, tubuh. Ada juga yang psikis atau yang nggak terlihat, nggak nampak, rohani, spiritual, ya mental itu kan nggak terlihat, tetapi jangan kalau kita nggak lihat itu kita nggak anggap penting. Itu juga sama pentingnya kesehatan. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya akan rusak kalau nggak sehat dua-duanya. Kita kalau sakit badan ya, sakit demam misalkan atau sakit kaki, pasti kan malas ngapa-ngapain ya, sekolah enggak, jalan kemana-mana enggak, mager aja di tempat tidur. Nah itu sama kalau fisikis juga, gangguan mental jiwa juga, kalau teman-teman ada sakit gitu nanti sama ya, jadi rusak hubungannya sama orang lain gitu ya, jadi bad mood dan segala macamnya, lalu gak bisa memaksimalkan potensi teman-teman nanti ke depannya. Next, kesehatan spiritual penting akan menuntun seseorang pada gaya hidup positif, perilaku sehat, dan menjadi sumber dukungan dan kekuatan untuk menghadapi stres. Kalau kesehatan mental itu, kalau di barat kan disebutnya ya mental, ya jiwa gitu. Mereka dalam ilmu psikologi setelah abad 19 itu mengesampingkan, kadang membuang dari unsur agama atau sisi spiritualnya, karena udah gak penting agama kalau di barat ya. Tapi kalau di Islam, ilmu kejiwaan itu dari dulu sampai sekarang tetap mementingkan kesehatan spiritual atau adanya agama ya, ketuhanan. Selalu ada praktek amaliyah zikir. Nah itu termasuk menjaga kesehatan spiritual. Nah, nanti kalau kesehatan spiritual gak dijaga, teman-teman gak peka nanti bahwa kita itu ternyata punya ada penyakit-penyakit kayak rasa dengki, rasa marah, rasa hasut, rasa curang, apalagi ghibah, itu termasuk kegangguan spiritual ya. Langsung selanjutnya, nah ini ada alatnya. Ketika manusia dari zaman dulu itu mengalami stres, kesehatan mental dan spiritual, lalu dibuatlah satu ilmu, disiplin ilmu tentang kejiwaan. Di zaman Yunani kuno dulu sudah ada, tapi bentuknya terus mengalami perubahan sampai sekarang. Kalau di barat disebutnya ilmu psikologi. Psiko itu dari kata psike, artinya jiwa. Logi dari kata logos, artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan. Lanjut. Nah, kalau di timur atau di khazanah keislaman ada namanya tasawuf. Tasawuf ini biar teman-teman gak asing lagi ya. Tasawuf itu sebenarnya artinya banyak sekali, bisa 200 definisi. Tapi kalau secara singkatnya, tasawuf itu artinya ilmu untuk menyucikan jiwa gitu ya. Sejarahnya tasawuf ini ketika dulu zaman Nabi Muhammad SAW
ada sahabat namanya Sayyidina Umar, lihat Rasulullah itu lagi duduk, kemudian datang seseorang, bajunya putih, kulitnya putih, rambutnya hitam banget gitu ya, bersih gitu, datang. Tapi orang-orang sahabat di situ nggak tahu siapa itu. Terus nggak ada tanda-tanda berpergian, nggak ada tanda-tanda bahwa dia itu traveler dari orang yang dari negeri yang jauh. Datang duduk di depan, pas depan Nabi Muhammad SAW. Si dengkulnya itu, si lututnya itu disatuin, disentuh dengan lututnya lagi, lalu dipegang pahanya, ditanya oleh lelaki itu, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu hadis yang terkenal. Lalu Rasulullah menjawab, apa itu Islam? Islam itu dijawab dengan rukun Islam yang 5. Cuma pada apa kan? Nah, terus apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman yang 6. Terus apa itu ihsan? Dijawab dengan rukun ihsan yang 2. Ini belum banyak yang tahu. Ihsan itu apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budaka annaka tarak fa illam takun tarak fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah sebagaimana engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka bayangkan engkau selalu dilihat oleh Allah. Beribadah di sini konteksnya bukan hanya ibadah ritual saja, gitu ya, kayak sholat, ibadah puasa, zakat, tetapi ibadah yang juga bersifat sosial. Teman-teman lagi belajar di sekolah, teman-teman lagi berkegiatan apapun itu, jika diniatkan karena Allah, itu bernilai ibadah. Berarti ibadahnya itu harus ihsan. Tadi apa itu ihsan? Seakan-akan teman-teman itu melihat Tuhan, melihat kekuasaan Allah. Lagi melihat guru belajar mengajar, gitu ya. Oh, ini saya melihat Allah sedang melakukan afalnya atau pekerjaannya. Karena tidak ada yang bisa bergerak ini semua kecuali digerakkan oleh Allah. Ilmu pengetahuan ini tidak akan turun kecuali diturunkan oleh Allah. Begitu ihsan, gitu ya. Dan cabang dari ilmu tasawuf nanti ada namanya ilmu nafs. Tolong selanjutnya. Ilmu nafs itu sama pengertiannya dengan psikologi. Ilmu itu artinya ilmu pengetahuan, nafs itu artinya jiwa, kayak psiko dan logos. Ilmu nafs adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa yang mencakup aspek nafs atau soul, ya. Ada ruh atau spirit, called heart, dan juga akal atau reason, intellect gitu. Jadi ada beberapa unsur jiwa di dalam Islam gitu ya. Ada nafs, tadi nafsu, ruh, qalbu, dan akal. Dan mempelajari tentang ekspresinya atau pergerakannya. Jadi pelajari dari ilmu tasawuf ini, teman-teman, ternyata di dalam dirinya itu ada sesuatu yang berdinamika atau bergerak, ya. Ada yang berfungsi, akalnya, ada hatinya, tapi kita kadang nggak bisa bedain. Ini mana sih yang lagi bekerja, gitu ya. Nah, ada banyak sekali ulama tasawuf, disebutnya ulama sufi. Salah satu yang terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Nah, nama panjangnya Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, gitu ya. Panjang Muhammad semua. Next. Nah, ini bapak jurusan kami namanya Buya Nur Samad Kamba. Kata beliau, tasawuf adalah pendekatan keilmuan yang paling ideal untuk merubah dan mentransformasikan diri secara manusia secara integral dan radikal. Mungkin agak susah ya bahasanya. Intinya ya, ilmu nafs ini atau tasawuf ini adalah alat buat teman-teman bisa merubah diri lebih baik secara integral, itu secara menyeluruh, secara radikal, itu secara mengakar, jadi berkepanjangan. Kita misalkan mau menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, lebih pintar, lebih soleh lagi, jalannya bisa dengan ilmu tasawuf. Selanjutnya, nah ini mengenali jenis kepribadian. Nanti kita pakai ada dua kepribadian. Ini teori kepribadian banyak sekali dari segi ilmu psikologi, dari segi ilmu tasawuf. Tapi kita akan mengambil dua jenis ya. Yang pertama adalah kepribadian Hippocrates dan Galenus. Hippocrates dan Galenus adalah dokter kuno zaman dulu, zaman Yunani kuno. Ada 4. Nanti ada koleris, ada sanguinis, flegmatis, dan melankolis. Selanjutnya, yang pertama kita koleris atau si ekstrovert atau si tegas, si pemimpin lah ya. Orang yang koleris ini adalah orang yang ekstrovert, orang yang kadang keras tapi tidak selalu juga.
tegas, tidak emosional dalam bertindak, tidak mudah patah semangat, sangat penuntut, bebas dan mandiri gitu ya. Jadi orangnya, teman-teman coba ingat-ingat di kelas ini ada gak orang yang belak-belakan, ekstrovert, terus nggak pemalu, berani gitu. Mungkin ketua kelasnya, mungkin ada yang masuk ke OSIS, orangnya kepribadiannya kayak gitu. Ya, barangkali ada teman-teman di sini. Nah, ini orangnya, ini agak dramatis ya, tapi enggak kayak gini orangnya. Yang penting orangnya itu berjiwa pemimpin, biasanya sok-sok jadi pemimpin. Selanjutnya, yang next. Lalu yang kedua ada kepribadian sanguinis. Sanguinis ini orang yang ceria. Gitu. Kalau kita lihat mukanya aja udah senang gitu. Gak usah lihat dia ngomong. Udah lihat masuk udah ketawa ya. Tipe sanguinis ini adalah kepribadian yang selalu ceria, periang, ekstrovert dan humoris di setiap keadaan dan kondisi. Jadi suka mencairkan suasana gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Mereka mudah sekali bersahabat dan bergaul dengan orang. Mereka senang menjadi pusat perhatian, agak narsis juga orang. Di tengah teman-temannya dengan humornya yang begitu renyah dan menggigit, ditambah sikap ekspresif. Mereka menjadi bintang, artinya yang menonjol gitu ya. Lalu selanjutnya, ini ada kepribadian namanya flegmatis. Flegmatis adalah orang yang cinta damai, orang yang kalem, ya, kalem banget, orang yang slow, apapun yang terjadi dia mah santai aja, santuy. Orangnya sosok kepribadian yang rendah hati, damai, tenang, kalem, introvert dan pemalu. Mereka adalah tipe penyabar dan kepribadian seimbang, diam tapi cerdas, selalu simpati kepada orang lain dan baik hati. Gitu ya. Ini kalau teman-teman merasa bermanfaat bisa ditulis itunya, kepribadiannya yang tadi ada koleris gitu kan, lalu ada sanguinis, ada flegmatis ya, siapa tahu nanti bermanfaat. Ini flegmatis ini, tapi dari nanti keempat ini juga pasti ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kebetulan kakak sendiri kalau di tes kepribadiannya masuknya flegmatis gitu ya. Maksudnya flegmatis, ada kekurangannya, ukurannya lelet, terus pemalas. Ada juga selanjutnya melankolis. Melankolis ini lebih kalem dari yang tadi. Orang yang melankolis adalah sosok yang analitis, tekun, perfeksionis, itu kelebihannya ya. Introvert, pemikir, gak banyak ngomong tapi banyak bengong, banyak mikir. Cenderung jenius, berbakat dan kreatif, menyukai seni, musik, filosofis, puitis orangnya, mungkin suka merangkai kata-kata, sangat perasa dengan orang lain, jadi bisa merasakan oh dia lagi sedih, itu misalkan bisa merasakan lebih peka orangnya. Rela berkorban, penuh kesadaran dan idealis, tapi orangnya mungkin gampang nangis dia kalau melankolis, gampang tersentuh juga. Selanjutnya ada apa? Nah ini dari keempat kepribadian ini teman-teman, pasti semuanya ada di diri teman-teman masing-masing. Di satu orang ini sebenarnya punya kecenderungan empat ini, tapi mana yang lebih dominan, yang lebih menguasai teman-teman adalah koleris, apakah sanguinis, flegmatis atau melankolis. Ini nanti bisa kita cek. Boleh dibuka itu di grup.